تذكير خلاص بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kepada kita kemudahan untuk datang ke Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka membacakan ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dengan tujuan agar bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kecintaan kita kepada baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an, di antara salah satu sifatnya bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang paling sayang kepada orang-orang mukmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang paling cinta kepada umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang paling sayang kepada kita bersama, sehingga di antara bentuk kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan 13 hari sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dikala Nabi berziarah ke kuburan syuhada Uhud, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wadidna law anna qad ra'ayna ikhwanana. Di antara salah satu keinginan kami, maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah bagaimana supaya kami bisa berjumpa dengan saudara-saudara kami. Dan tentunya yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai saudaranya adalah kita sebagai umatnya, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan bagaimana dirinya bisa berjumpa dengan umatnya. Walaupun perjumpaan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam belum terwujud dalam kehidupan dunia, tentunya harapan kita bersama adalah bagaimana kita betul-betul bisa berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara kewajiban kita bersama untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah mengucapkan salam dan salawat
sehingga itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian. Allah Subhanahu wa taala menggunakan di dalam ayat ini dengan kalimat perintah, dan hukum asal daripada perintah Allah Subhanahu wa taala adalah wajib bagi kita untuk melakukannya, sehingga berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan kewajiban bagi kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi wa sallimu taslima, hendaklah kalian mengucapkan salam dan juga hendaklah kalian mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikala kita datang ke kota Madinah, maka di antara kewajiban yang harus kita lakukan adalah berkunjung ke perkuburan baginda yang mulia sambil kita mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Itu merupakan di antara bentuk kita mengucapkan salam dan juga mengucapkan salawat untuk junjungan kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kepada kita kesempatan untuk duduk di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin membacakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama yang berkaitan dengan kota Madinah, kota yang wajib bagi kita sebagai kaum muslimin untuk mencintainya dan mengetahui keutamaan-keutamaan yang ada di dalamnya, serta mengindahkan aturan-aturan yang telah disebutkan oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena memang kota Madinah adalah kota barakah, kota Madinah adalah tanah haram. Di samping kita harus mengetahui betapa indah keberkahan yang ada di dalamnya, namun di dalam satu sisi kita juga harus tahu keharaman-keharaman yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mudah bagi kita untuk mengamalkan apa yang diberikan motivasi oleh Nabi, atau mudah bagi kita untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi, terkhusus selama kita berada di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya kita menyebutkan bahwa kota Madinah memiliki ratusan nama, yang mana setiap nama dari kota Madinah memiliki makna yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dan banyaknya nama kota Madinah menunjukkan keagungan kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cukuplah yang membuat kota Madinah itu menjadi kota yang mulia, menjadi kota yang agung, karena namanya adalah disandarkan kepada baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sehingga disebut dengan kota Nabi. Dikala kita datang ke kota Madinah, maka sebutan lain daripada kota Madinah adalah kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebuah nama yang sangat mulia, yang disandarkan kepada manusia yang paling mulia. Apabila namanya disandarkan kepada manusia yang mulia, berarti kotanya adalah kota yang mulia. Karena tidak mungkin disandarkan kepada sesuatu yang mulia kecuali apa yang tadi disandarkan adalah sesuatu yang mulia pula. Makanya namanya adalah kota Nabi, satu-satunya kota yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kalau seandainya kita tidak tahu tentang keutamaan-keutamaan kota Madinah, maka cukup bagi kita mengetahui bahwa kota Madinah itu adalah kota yang namanya disandarkan kepada baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang disebut dengan kota Nabi. Kemudian ikhwatul Islam, sebelumnya kita telah menjelaskan di antara nama kota Madinah adalah Al-Iman, atau yang kita kenal dengan Darul Iman. Kemudian kita kemarin membacakan di antara firman Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan untuk memberikan pujian bagi kota Madinah dan juga pujian bagi orang-orang yang ada di dalam Madinah, di dalam surat Al-Hasyr, walladzina tabawwa'ud dara wal iman, dan mereka-mereka yang telah menyediakan tempat tinggal mereka, rumah mereka, kampung halaman mereka, daerah mereka, yang disebut dengan Ad-Dar dan juga yang disebut dengan Al-Iman. Allah Subhanahu wa taala menyebut kampung Madinah, tempat hijrah baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dengan Al-Iman. Begitu juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal imana la ya'rizu ilal Madinah, sesungguhnya iman itu akan kembali ke kota Madinah sebagaimana kembalinya ular kepada sarangnya. Itu merupakan di antara dalil bahwa kota Madinah salah satu namanya adalah Al-Iman,
atau juga yang disebut dengan Darul Iman. Sebelum kita melanjutkan kepada nama yang berikutnya, ikhwatal Islam, siapa di antara kita yang masih ingat apa makna daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal imana la ya'rizu ilal Madinah, sesungguhnya iman itu akan kembali ke kota Madinah? Siapa yang masih ingat apa makna daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa iman itu akan kembali ke kota Madinah? Siapa yang masih ingat, silahkan angkat tangannya. Kemarin kita menjelaskan di antara nama kota Madinah adalah Darul Iman. Kemudian di antara salah satu dalilnya hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, innal imana la ya'rizu ilal Madinah kama ta'rizul hayyatu ila juhriha, sesungguhnya iman itu akan kembali ke kota Madinah sebagaimana ular akan kembali ke sarangnya. Sesungguhnya iman itu akan berkumpul ke kota Madinah sebagaimana berkumpulnya ular ke sarangnya. Siapa di antara kita yang masih ingat apa makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang barusan kita bacakan? Ada yang ingat? Atau semua kita lupa? Atau malu? Ada yang ingat, silakan angkat tangannya. Apa makna daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tafadhal, barakallahu fiik, Allah jika khair. Suaranya diangkat sikit, boleh? Silakan. Orang-orang yang datang ke kota Madinah adalah orang berlandaskan keimanan. Yang kedua, yang kedua, apa lagi maknanya? Satu saja? Masya Allah, silakan, tafadhal. Masya Allah, barakallahu fiik, silakan. Masya Allah, Allah jika khair. Syakarallahu lakum wa barakallahu fikum, Allah jika khairan. Di antara maknanya ikhwatul Islam, sebagaimana yang disebutkan oleh saudara kita, bahwa itu merupakan pujian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita yang datang ke kota Madinah, bahwa kota Madinah itu yang membuat mereka datang ke sana adalah karena iman yang ada di dalam jiwa dan raga setiap mereka yang ingin datang ke kota Madinah. Sehingga semua mereka yang datang ke kota Madinah karena iman, karena takwa, karena cinta kepada baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam segi yang lain, bahwa Madinah itu betul-betul tempat sarangnya keimanan, sehingga setiap kita yang datang ke kota Madinah, kita merasakan bagaimana keimanan kita semakin bertambah. Setiap kita datang ke kota Madinah secara khusus, setiap kali kita datang ke tanah haram, maka di sana mudah bagi kita untuk berdoa kepada Allah dengan sepuas-puasnya, mudah bagi kita bermunajat kepada Allah, mudah bagi kita untuk meneteskan air mata, mudah bagi kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan selama kita ada di dalamnya. Kalau kita sudah mudah melakukan kebaikan, itu maknanya iman kita semakin bertambah. Tinggal bagaimana kita mempertahankan keimanan kita kepada Allah dan juga kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, kita akan melanjutkan di antara nama kota Madinah sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin hijrah dari Mekah menuju Madinah. Karena selalu kita menyebutkan, dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah menuju Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah keluar atau tidak pernah ingin keluar dari kota Mekah, kota yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam terpaksa keluar, kita harus ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ingin meninggalkan kota Mekah, karena kota Mekah adalah kota yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam diusir darinya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wallahi innaki la khairu ardillah, demi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau wahai kota Mekah adalah kota yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ahabbu ardillahi ilallah, dan kota yang paling disayangi oleh Allah dibandingkan dengan kota-kota yang lainnya. Walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu, kalau seandainya aku tidak diusir, aku tidak dikeluarkan, aku tidak akan keluar sama sekali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Sehingga di akhir-akhir kita tahu ikhwatul Islam, 3 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang namanya sejarah boikot. Tidakkah kita tahu dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal orang-orang yang biasa membela Nabi sallallahu alaihi wasallam,
yang biasa membela Nabi SAW. Yang pertama adalah pamannya Abu Talib. Meninggal Abu Talib. Kemudian 3 hari setelahnya meninggal juga orang yang senantiasa bersama Nabi, yaitu istri Nabi Khadijah radhiyallahu taala anha. Sehingga tahun itu ikhwatal Islam disebut dengan Amul Huzni, yaitu tahun di mana Nabi SAW betul-betul merasakan kesedihan yang luar biasa. Karena dikala paman Nabi SAW meninggal, tidak ada lagi dari Bani Hashim yang membela Nabi SAW. Nabi SAW berasal dari Quraisy, dan Quraisy itu banyak kabilahnya. Di antara salah satu kabilah Quraisy yang paling mulia, yang mana darinya keluar Nabi SAW adalah Bani Hashim. Dan dari Bani Hashim, Nabi SAW memiliki keluarga. Keluarga Nabi SAW adalah keluarga yang terpandang mulai dari zaman-zaman dahulunya. Bahkan kakek-kakek Nabi SAW tidak lain tidak bukan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kemudian ada anaknya Ismail alaihissalam. Itulah jalur Nabi SAW nasabnya. Kemudian ikhwatal Islam, Nabi SAW punya paman. Ada yang menyebutkan 10, ada yang menyebutkan 11, 12 ataupun 13. 10 paman Nabi. Kemudian ada 6 bibi Nabi SAW. 10 laki-laki, 6 yang perempuan. Yang laki-laki, dikala Nabi SAW berdakwah atau diutus menjadi Nabi dan menjadi Rasul, mereka rata-rata sudah meninggal. Yang tersisa dari paman Nabi SAW hanya 4 orang saja. 2 mengikuti Nabi SAW, 2 lagi tidak ikut kepada Nabi SAW. Yang pertama, paman Nabi SAW adalah Abu Lahab, paman Nabi SAW. Yang kedua, paman Nabi yang masih berjumpa dengan Nabi dikala Nabi berdakwah adalah Abu Talib. Yang ketiga, paman Nabi SAW adalah Al-Abbas. Yang keempat, paman Nabi SAW adalah Hamzah. Dan paman Nabi yang paling banyak memberikan pertolongan kepada Nabi SAW, yang mana dia adalah orang yang terpandang di kota Makkah, adalah Abu Talib, paman Nabi SAW. Setelah Abu Talib ini meninggal, tidak ada lagi yang berani membela Nabi SAW sebagaimana pembelaan yang dilakukan oleh Abu Talib. Sehingga mudah bagi kabilah-kabilah Quraisy untuk menindas kabilah Bani Hashim. Nabi SAW berasal dari Bani Hashim. Dikala paman Nabi yang bernama Abu Talib, yang betul-betul disegani, yang dipandang oleh orang-orang Mekah, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan lantang kabilah-kabilah yang lainnya, mereka menyuarakan perang untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka tidak segan-segan lagi untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah puncak daripada kemarahan orang-orang musyrikun, dan itulah akhir daripada cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di tanah Makkah. Yang mana pada akhirnya kabilah-kabilah Quraisy, suku-suku yang ada di sana, mereka bermusyawarah, mereka bermufakat. Bahkan iblis pun, syaitan pun ikut membantu mereka. Bagaimana supaya mereka mudah untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada akhirnya tentunya Allah tidak akan pernah meninggalkan Nabi. Dan pada malam harinya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk keluar dari kota Makkah menuju sebuah daerah yang Nabi sebelumnya pernah menyebutkan, uritu, aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala darah hijratikum. Aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daerah tempat kalian melakukan hijrah. Maknanya ikhwatul Islam, berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ingin keluar dari kota Mekah. Namun apalah daya, karena memang di awal Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah sudah diberikan atau sudah disebutkan oleh salah seorang yang bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal itu adalah anak pamannya daripada Khadijah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Waraqah bin Naufal itu juga masih ada hubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waraqah bin Naufal adalah seseorang yang tanassar, seseorang yang betul-betul paham tentang agama Nasara, dan bahkan dia menulis kitab Injil dengan menggunakan bahasa Arab. Sehingga dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumahnya sambil mengatakan dassiruni dassiruni, zammiluni zammiluni. Maka ibunda kita Khadijah pun bertanya, apa yang terjadi wahai suamiku? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan apa yang dia lihat. Kemudian ibunda kita Khadijah pergi kepada Waraqah, dan Waraqah itu ikhwatul Islam di antara salah satu 6 orang yang ada di Mekah yang mereka betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Waraqah itu termasuk di antara mereka yang diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri menyebutkan, apabila ada ahlul kitab, yaitu Yahudi ataupun Nasara, kalau mereka beriman kepada nabinya, kemudian mereka beriman kepada Muhammad bin Abdullah, maka mereka akan mendapatkan 2 pahala.
pahala mereka beriman kepada nabinya, dan pahala mereka beriman kepada baginda yang mulia, nabi akhir zaman yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Waraqah di antara salah satunya. Dia tanassar, dia betul-betul paham tentang agama Nasara, sehingga dia menulis karangan atau kitab Injil ke dalam, menterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Sampai pada akhirnya dikala Nabi diutus, dan dia menyebutkan, engkau sama kejadianmu dengan Nabi Musa, dan tidak satu pun di antara mereka yang didatangi oleh Namus atau oleh Jibril sebagaimana yang datang kepadamu, kecuali mereka akan mengusir Nabi tersebut. Kalau aku, kata Waraqah bin Naufal, kalau seandainya aku menjumpaimu dan aku masih kuat, maka aku akan membelamu. Namun Waraqah lebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi diutus menjadi nabi dan menjadi rasul. Di awal-awal tersebut maka Waraqah pun meninggal, dan disebutkan Waraqah itu adalah di antara mereka yang betul-betul paham tentang agama Nasara, dan dia pun dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga karena dia beriman kepada nabinya, dan dia juga beriman kepada baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikala Waraqah menyebutkan, tidak ada satupun yang diutus seperti kamu diutus, kecuali kaum mereka akan mengusirnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Awa mukhrijiyahum, apakah mereka betul-betul akan mengusir diriku? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Waraqah, iya, karena tidak satupun yang berdakwah sebagaimana engkau berdakwah, kecuali mereka semuanya akan diusir oleh kaumnya. Dan itu baru terjadi, padahal itu adalah awal di mana Nabi diutus menjadi nabi dan menjadi rasul. 13 tahun setelahnya betul-betul terbukti apa yang disebutkan oleh Waraqah bin Naufal, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diusir dari kampung yang Nabi tidak ingin keluar darinya. Namun apalah daya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak punya kekuatan pada saat itu, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan yang disebutkan dengan al-hijrah bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, ikhwatul Islam, sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada sahabat-sahabatnya, uritu dara hijratikum, aku diperlihatkan kemana kalian akan hijrah. Nabi telah memberikan isyarat kepada sahabatnya kemana mereka akan hijrah, yaitu di sebuah tempat yang di antara kedua sisinya adalah Al-Harratan. Al-Harratan itu merupakan di antara salah satu sifat kota Madinah, yang mana sifatnya adalah memiliki tanah yang tandus berwarna hitam, atau yang disebut dengan Al-Harrah. Namun di antara dua tanda tersebut, di dalamnya ada nakhal, di dalamnya ada pohon korma. Karena di Mekah tidak ada korma, di Mekah itu gersang, di Mekah itu tidak tumbuh tumbuhan. Namun di Madinah di antara salah satu sifatnya, fihi nakhal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya ada kurma. Karena memang terjadi perbedaan antara tabiat yang ada di Mekah dengan tabiat yang ada di Madinah. Sehingga dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat kepada sahabatnya, maka telah terlebih dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke dalamnya. Maka kita kenal ada sebahagian sahabat yang hijrah pertama kali, yang datang ke kota Madinah sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah. Dan ini juga pernah kita sampaikan, ikhwatul Islam, ada beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terlebih dahulu sampai ke kota Madinah sebelum Nabi hijrah ke dalamnya. Siapa yang masih ingat siapa sahabat yang pertama kali datang ke kota Madinah untuk melakukan hijrah? Yang pertama siapa? Mus'ab bin Umair. Yang selanjutnya Abdullah bin Umi Maktum. Yang selanjutnya As'ad bin Zurarah. 3 orang ini, ikhwatul Islam, harus kita tahu, mereka inilah yang pertama kali datang ke kota Madinah. Mus'ab bin Umair, kemudian Abdullah bin Umi Maktum, kemudian As'ad bin Zurarah. Mereka ini adalah orang yang pertama kali hijrah dari Mekah menuju Madinah, kemudian baru disusul oleh sahabat-sahabat yang lainnya, disusul oleh Bilal, disusul oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kemudian disusul oleh Ammar, kemudian juga disusul oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam belum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah ke dalamnya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, umirtu biqaryatin ta'kulul qura yaquluna laha Yasrib wa hiya al-Madinah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Umirtu, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu semua merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Nabi? Biqaryatin ta'kulul qura. Aku diperintahkan oleh Allah untuk datang ke sebuah qaryah.
sebuah tempat, sebuah kampung, sebuah daerah yang memiliki sifat ta'kulul qura, yang mana kampung tersebut akan memakan kampung-kampung yang ada sekitarnya. Yaquluna laha Yathrib, yang dulu mereka menamakan daerah tersebut dengan kalimat Yathrib, wa hiya al-Madinah, dan nama yang sebenarnya adalah Al-Madinah. Dari hadis ini ikhwatul Islam, maka di antara salah satu nama kota Madinah yang ada di dalam hadis ini ada 3. Dari hadis ini saja, maka kota Madinah memiliki 3 nama. Yang pertama adalah Al-Madinah, itu nama yang masyhur yang semua kita tahu. Yang kedua Yathrib. Yathrib itu tidak boleh lagi bagi kita menamakan dengan kalimat Yathrib. Nanti kita akan jelaskan melalui firman Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh lagi bagi kita mengatakan kota Madinah adalah kota Yathrib, karena kalimat Yathrib itu artinya adalah al-malamah, sesuatu yang buruk, sesuatu yang tercela. Tidak boleh bagi kita untuk menamakan kota Madinah dengan Yathrib semenjak Nabi SAW hijrah ke dalamnya. Kemudian di antara nama kota Madinah yang disebutkan oleh Nabi SAW, ta'kulul qura. Dari sini para ulama mengatakan di antara nama kota Madinah adalah akalatul buldan atau akalatul qura. Di antara nama kota Madinah yang mungkin baru saja kita dengarkan ikhwatal Islam adalah akalatul buldan atau akalatul qura. Akalah, apa itu arti akalah? Nanti kita akan jelaskan bagaimana daripada makna akalah. Akala itu diambil dari kata-kata akala, yaitu memakan. Akala kalau ada syaddahnya, kalau bahasa kitanya syiddah, kalau bahasa Arabnya syaddah. Syaddah itu adalah penekanan bahwa betul-betul kota Madinah akan memakan semua daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Maka disebut dengan akalah, akalatul buldan atau akalatul qura, yang akan memakan akalatun al-qura, yaitu daerah-daerah, tempat-tempat yang ada di sekitarnya, atau akalatul buldan, yang akan memakan negara-negara yang ada di sekitarnya. Itu merupakan di antara nama kota Madinah, yang di dalam nama kota Madinah tersebut memiliki sifat dan kriteria yang sangat indah sekali. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, umirtu biqaryatin ta'kulul qura. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan diriku untuk hijrah ke sebuah daerah yang akan memakan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Wa yaquluna laha Yathrib, yang orang-orang tersebut menamakan dengan kalimat Yathrib, wa hiyal Madinah, sedangkan nama yang sebenarnya adalah Al-Madinah. Kita ingin menerangkan hadis ini ikhwatul Islam, dan ini merupakan di antara bentuk mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'kulul qura, bahwa di antara nama kota Madinah, bahwa Madinah adalah daerah yang akan memakan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Di sini ada 2 pemakna atau 2 makna yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama ikhwatul Islam, makna daripada akalatul qura atau akalatul buldan atau ta'kulul qura, yang pertama artinya bahwa makanan orang-orang yang ada di Madinah, pemasukan untuk orang-orang yang ada di Madinah itu berasal dari daerah luar. Itu makna yang pertama, bahwa sesungguhnya makanan atau pangan atau sesuatu yang dibutuhkan oleh orang-orang yang ada di dalam Madinah itu bersumber dari luar. Dan makna yang kedua, bahwa daerah-daerah yang ada di sekitar Madinah akan tunduk kepada kota Madinah. Dari 2 makna ini tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Kalau seandainya daerah-daerah yang ada di sekitar Madinah mereka tunduk kepada kota Madinah, maka tentunya kekayaan mereka akan pindah kepada kota Madinah. Sehingga bisa digabungkan antara 2 makna tersebut, baik itu makanan orang-orang Madinah berasal dari daerah luar, ataupun daerah-daerah yang ada di sekitar Madinah semuanya akan tunduk kepada kota Madinah. Maknanya ikhwatal Islam, berarti kota Madinah adalah sumber dasar daripada Nabi SAW berdakwah dan mengembangkan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena dikala Nabi SAW berada di kota Mekah, Nabi SAW belum bisa mengembangkan dakwahnya. Nabi berusaha siang dan malam, Nabi pergi ke sana, Nabi pergi ke sini, Nabi pergi ke Taif, Nabi pergi ke sekitar orang-orang yang ada di Mekah, namun tidak ada di antara mereka yang mau menerima dakwah Nabi SAW. Tapi dikala Nabi SAW sampai ke kota Madinah, maka kota-kota yang ada di sekitar Madinah lambat laun mereka akan menyusul dan mengikuti dan beriman kepada Nabi SAW, yang mana pada akhirnya mereka pun tunduk kepada kota Madinah.
Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan jelaskan ta'kulul qura. Umirtu biqaryatin ta'kulul qura. Sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah ke sebuah daerah yang sifatnya adalah ta'kulul qura. Dia akan memakan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Ikhwatul Islam, kita sama-sama tahu sebuah kejadian yang luar biasa yang dialami oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Bahkan ada satu surat yang dinamakan dengan kejadian tersebut, yaitu dengan suratul Ahzab, atau yang lebih kita kenal dengan perang Khandaq. Sebuah peperangan yang luar biasa, ikhwatul Islam. Saking dahsyatnya peperangan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala menamakan di antara salah satu suratnya dengan kalimat Al-Ahzab, suratul Ahzab, yang ada di awal atau di akhir juz 21 dan di awal juz 22, disebut dengan suratul Ahzab, atau yang kita kenal dengan Khandaq. Ahzab nama lainnya adalah Khandaq. Sebelum kita melanjutkan, ikhwatul Islam, siapa yang masih ingat kapan terjadi perang Ahzab atau perang Khandaq? Tahun kelima Hijriah. Masya Allah, barakallahu fiik. Silakan Pak. Syakarallahu lakum wa barakallahu fikum. Perang Khandaq, ikhwatul Islam, atau yang lebih kita kenal dengan perang Ahzab, maka terjadi pada tahun kelima Hijriah. Kenapa disebut dengan perang Ahzab? Ahzab itu artinya, ikhwatul Islam, kelompok yang sangat besar. Karena orang-orang musyrikun, dan ingat bahwa perang Ahzab ini adalah perang yang terakhir yang dilakukan oleh orang-orang musyrikun untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelahnya mereka tidak akan pernah lagi bisa memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kebalikannya yang akan terjadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan datang kepada mereka. Makanya perang Ahzab itu adalah peperangan yang terakhir yang terjadi antara orang-orang Mekah, antara orang-orang Quraisy, antara orang-orang musyrikun yang ada di sana dengan baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lagi berperang dengan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam berperang dengan kabilah-kabilah yang ada pada suku yang lainnya, bukan dengan orang-orang yang ada di Mekah. Karena disebut dengan Al-Ahzab, ikhwatul Islam, betul-betul orang-orang kabilah-kabilah yang ada di Mekah dengan kabilah-kabilah yang ada di Madinah, mereka bersepakat, mereka bersekutu untuk menghancurkan dan menyerbu Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Sehingga peperangan Ahzab itu, ikhwatul Islam, coba bayangkan kejadian yang luar biasa yang dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 minggu lamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa beraktivitas bebas dengan sahabat-sahabat yang lainnya. 3 minggu lamanya. Dan saat itu adalah saat di musim dingin, di bulan Syawal, di musim dingin. Kita tahu bagaimana musim dingin di kota Madinah. Madinah itu, ikhwatul Islam, yang mana sebentar lagi ada musim dinginnya, berbeda dengan musim dingin yang ada di daerah-daerah yang lainnya. Bahkan kami punya seorang teman, ikhwatul Islam, dia berasal dari Rusia. Kita tahu daerah Rusia itu salju yang ada di sana, turun salju, bagaimana daerahnya, dia dingin. Mereka harus pakai sesuatu yang bisa menghangatkan jasadnya, jaket ataupun pakaian tebal dan yang semisalnya. Dikala mereka diterima di Madinah, mereka kuliah di Madinah, maka mereka pun mengatakan, kami terbiasa di musim dingin. Pas masuk musim dingin di kota Madinah, mereka pun mengatakan, kami tidak pernah merasakan dingin sebagaimana yang kami rasakan di kota Madinah. Padahal Madinah itu tidak ada saljunya, namun dinginnya bisa masuk sampai ke dalam tulang sumsum. Itulah ibaratnya dinginnya kota Madinah. Yang ingin kita sampaikan, bahwa di antara salah satu sifat kota Madinah itu ada dinginnya. Dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun sekarang sudah terjadi perubahan cuaca, namun yang ingin kita sampaikan, itulah peperangan Al-Ahzab, di musim di mana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam butuh kehangatan. Karena biasanya kalau di musim dingin kita suka lapar, kita ingin makan, kita ingin minum. Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang Ahzab tersebut tidak makan, tidak minum 3 hari lamanya. Coba bayangkan, Nabi dan para sahabatnya tidak makan. Kita 1 hari saja tidak makan, tidak minum, bagaimana rasanya? Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, ikhwatul Islam, 3 hari mereka menahan lapar. Sampai-sampai ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengikat batu di perutnya, di sebelah kanan dan sebelah kiri. Kemudian mereka menengokkan kepada Nabi, memperlihatkan kepada Nabi, ya Rasulullah, kami lapar. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada di antara sahabat yang mengikat batu di perutnya dengan 1 batu. Kemudian mereka memperlihatkan kepada Nabi, saking laparnya mereka. Kemudian apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ternyata sahabat Nabi mengikat perutnya dengan 1 batu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikat perutnya dengan 2 batu.
Karena apabila diikat berarti bisa menahan rasa lapar dan rasa haus. Begitulah peperangan Al-Ahzab yang betul-betul diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala betul-betul mengatakan hunalika batuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida, yang mana Allah Subhanahu wa taala betul-betul memberikan ujian yang luar biasa kepada kaum mukminin. Hunalika batuliyal mu'minun, kalau kalian ingin melihat bagaimana kaum muslimin diberikan ujian yang luar biasa oleh Allah, maka lihatlah kejadian yang ada di perang Al-Ahzab. Wa zulzilu, dan mereka bukan hanya sekedar diberikan ujian, digoncangkan, ada rasa takutnya, mereka bahkan buang air saja tidak bisa. Begitulah rasa takut yang mereka rasakan, ujian yang betul-betul diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. 3 minggu lamanya disebut dengan Al-Ahzab karena semuanya mengepung Nabi SAW. Orang-orang Yahudi yang ada di dalam Madinah, terutama Bani Nadir, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ceritanya di awal suratul Hasyr. Di awal suratul Hasyr itu adalah cerita dari Allah untuk Bani Nadir, salah satu bani yang juga mereka di antara mereka yang berkhianat kepada Nabi SAW. Kalau seandainya Nabi mendapatkan musuh dari luar, masih mudah bagi Nabi SAW untuk lari, untuk bersembunyi, untuk melakukan aktivitas. Namun dari dalam ada musuh Nabi, dari dalam Madinah ada musuh Nabi, dari luar Madinah juga ada musuh Nabi SAW. Tak mungkin Nabi SAW menghadapi keduanya sekaligus. Dan Nabi SAW tidak memiliki sahabat yang terlalu banyak pada saat itu. Maka disebut dengan Al-Ahzab, kabilah-kabilah yang ada di luar Madinah dan juga yang ada di dalam Madinah. Mereka bersepakat bersekutu untuk memerangi Nabi SAW. Maka disebut dengan Al-Ahzab. Hunalika batuliyal mu'minun, yang mana Allah betul-betul memberikan ujian yang luar biasa kepada orang-orang mukmin. Bukan hanya sekedar ujian, wazulzilu, dan mereka digoncangkan, bukan hanya sekedar dengan goncangan, wazulzilu zilzalan syadida. Kalau di dalam istilah bahasa Arab ikhwatul Islam, itu adalah bentuk penekanan, yang mana ujian yang dirasakan oleh kaum mukminun bukan ujian yang sembarangan. Wazulzilu diulang lagi oleh Allah, zilzalan ditambah lagi syadida, betul-betul ujian yang sangat berat sekali. Sehingga di sanalah kelihatan mana mereka-mereka yang betul-betul beriman kepada Nabi, mana mereka yang tidak beriman kepada Nabi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membongkar aib mereka yang betul-betul keimanan mereka hanya sekedar dengan lisan saja. Wa idz qalat ta'ifatun minhum ya ahla Yathrib. Ini kalimat yang tadi ingin kita jelaskan. Ketika ada sebahagian di antara kelompok mereka yang mengatakan ya ahla Yathrib, wahai orang-orang Yathrib. Siapa yang mengucapkan kalimat demikian dikala terjadi perang Ahzab? Itu adalah orang-orang munafikun. Orang-orang munafikun yang mereka membela Nabi SAW hanya dengan muka saja, hanya dengan lisan dan lidah saja. Kemudian dikala mereka mendapatkan ujian, maka mereka meninggalkan. Dan bukan hanya sekedar meninggalkan. Kalau seandainya mereka meninggalkan Nabi, habis perkara aman. Namun mereka juga memberikan pancingan, atau mereka juga mengajak kaum muslimin yang lainnya untuk meninggalkan Nabi SAW. Begitulah orang-orang munafikun. Bukan hanya mereka meninggalkan Nabi saja, namun mereka juga membawa sahabat-sahabat yang lainnya untuk meninggalkan Nabi, memprovokasi sahabat-sahabat yang lainnya, ayo kita pulang. Sehingga apa yang mereka ucapkan? Ya ahla Yathrib, wahai penduduk Yathrib. Mereka ingatkan mereka dengan nama yang sebelumnya. Padahal Nabi SAW mengatakan jangan lagi kalian mengatakan Yathrib, tak boleh lagi menamakan kota Madinah dengan Yathrib. Namun dikala terjadi perang Ahzab, dikala ketahuan mana mereka yang betul-betul beriman kepada Nabi, mana yang tidak, maka mereka yang tidak beriman kepada Nabi mengucapkan dan mengingatkan mereka bagaimana dulunya mereka sebelum Nabi datang. Ya ahla Yathrib. Kenapa mereka tidak mengatakan ya ahlal Madinah? Kenapa orang-orang munafikun mengatakan ya ahla Yathrib, wahai penduduk Yathrib? Karena Yathrib atau Madinah, sebelum Nabi datang ke kota Madinah, Yathrib itu adalah tempat di mana mereka berpecah belah. Tidak ada persatuan dan persamaan di antara mereka. Peperangan demi peperangan yang mereka lakukan. Dan itu adalah daerah Yathrib. Namun dikala Nabi hijrah dan datang ke dalamnya, Nabi merubah namanya dengan Al-Madinah. Tidak boleh lagi dipanggil dengan Yathrib. Namun orang-orang munafikun kembali mengingatkan sejarah sahabat Nabi, terutama orang-orang Madinah. Ayo kita pulang. Ya ahla Yathrib, la muqama lakum. Wahai penduduk Yathrib, la muqama lakum. Kalian tidak akan bisa melawan mereka. Tidak bisa. Jumlah kita sedikit, jumlah mereka banyak. Kabilah-kabilah yang berkumpul, yang bersekutu untuk menghancurkan kota Madinah. La muqama lakum farji'u. Ayo pulang, ayo kita pulang. Tak usah kita ikut Nabi, tak usah kita ikut Muhammad. Itu ucapan sebagian orang-orang munafikun. Sehingga di sanalah ikhwatul Islam,
Dikala mereka mengucapkan kalimat yang demikian, mereka pun akhirnya minta izin kepada Nabi dengan alasan rumah mereka tidak terkunci, dengan alasan mereka takut kepada keluarganya, dengan alasan ini, dengan alasan itu. Dan Nabi tahu mereka itu adalah orang-orang yang bohong dan dusta kepada Nabi. Namun Nabi SAW tidak bisa kecuali memberikan izin kepada mereka. Yang tersisa di perang Al-Ahzab adalah mereka-mereka yang betul-betul mukmin. Makanya Allah menyebutkan di awal surat tersebut, hunalika betuliyal mu'minun. Di sanalah Allah berikan ujian kepada orang-orang mukmin. Allah tidak menyebutkan dengan kalimat muslim, karena mukmin dengan muslim, kalimat yang selalu kita sebutkan, mukmin dengan muslim, apabila dia bersatu, dia berpisah. Apabila dia berpisah, dia bersatu. Itulah makna daripada kalimat mukmin dengan muslim. Apabila dia berpisah, dia bersatu. Apabila dia bersatu, dia berpisah. Siapa yang tahu artinya? Bersatu, berpisah, berpisah, bersatu. Apa artinya? Kalimat mukmin dengan kalimat muslim itu ikhwatul Islam. Apabila dia bersatu, dia berpisah. Apabila dia berada di dalam satu kalimat, maka berbeda maknanya. Tapi apabila dia berada di kalimat yang berbeda, maka sama artinya. Namun di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hunalika betulil mu'minun, karena keimanan itu lebih tinggi derajatnya daripada keislaman. Kalau seandainya kita satukan, mereka memiliki makna yang berbeda. Maka selalu kita menyebutkan ikhwatul Islam, ada ungkapan ulama yang berasal dari daerah kita yang dia selalu menyebutkan, di antara perbedaan, kalau kalian ingin melihat orang-orang muslim, maka lihatlah dikala melakukan salat hari raya Idul Fitri, Idul Adha, maka kalian akan melihat orang-orang muslim. Tapi kalau kalian ingin melihat orang-orang mukmin, maka lihatlah mereka dikala melakukan salat subuh. Silahkan kita jawab, kita ini mukmin atau muslim? Sehingga Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat mukmin. Maknanya mereka yang sudah teruji keimanannya, karena banyak godaan di sana. Orang-orang munafikun, mereka tidak berhenti. La muqama lakum farji'u. Kita tidak akan bisa melawannya. Mereka banyak, mereka kuat dengan perlengkapan yang banyak, tidak akan bisa melawannya. Farji'u. Ayo kita pulang. Ayo kita pulang. Orang-orang mukmin yang mana mereka betul-betul beriman kepada Nabi, tidak akan pernah meninggalkan Nabi untuk selama-lamanya. Dan kita tahu bagaimana perjuangan sahabat Nabi SAW. Bahkan Talha menyebutkan, nahri duna nahrika ya Rasulullah. Ya Rasulullah, biarkan leherku yang putus, asalkan engkau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bagaimana sahabat Nabi SAW. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dikala Nabi hijrah dengan Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar tidak bersama Nabi SAW, namun dia mengelilingi Nabi. Mana tahu ada musuh yang mengintai Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepadanya, ya Abu Bakar, kenapa kamu melakukan yang demikian? Maka Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, aku takut nanti apabila ada musuh yang menyusul dari belakang atau yang menunggu dari depan, kalau seandainya aku yang meninggal, aman. Abu Bakar, siapa dia? Tapi kalau engkau yang meninggal ya Rasulullah, maka Islam pun akan ikut hilang. Begitulah konsep bagi para sahabat Nabi SAW. Mereka rela mengorbankan semuanya demi membela Nabi SAW. Dan di Madinah, ikhwatul Islam, ada orang-orang yang mereka munafikun, yang mereka senantiasa memprovokasi sahabat-sahabat Nabi SAW. Dan Nabi tahu, namun Nabi SAW tidak mengungkapkan bagaimana sifat mereka yang sebenarnya. Sehingga yang tersisa di dalam peperangan Al-Ahzab betul-betul al-mu'minun. Hunalika betuliyal mu'minun. Di sanalah Allah berikan ujian kepada orang-orang mukmin, wa zulzilu zilzalan syadida, dan Allah pun berikan ujian yang luar biasa kepada mereka semua. Makanya disebut dengan Al-Ahzab. Kemudian juga disebut dengan Khandaq, ikhwatul Islam. Khandaq itu artinya parit. Kita tahu sekarang, mungkin kebanyakan di antara kita yang datang ke kota Madinah, jarang di antara kita yang melewati, mungkin hanya sekedar lewat saja, namun mampir jarang. Ada sebuah masjid yang namanya Sab'ah Masajid. Sab'ah Masajid itu artinya 7 masjid. Memang dulunya 7 masjid, kemudian disatukan menjadi satu masjid, kecuali satu. Ada masjid yang di bagian atas disebut dengan Masjid Salman Al-Farisi. Karena memang Khandaq itu, Khandaq itu artinya parit. Dan kita tahu Khandaq yang digali oleh Nabi dan para sahabatnya di tanah Madinah, di tanah yang di bawah gunung. Kita tahu bagaimana kerasnya tanah tersebut. Dalam kondisi lapar, dalam kondisi takut, mereka menggali parit. Berapa panjang parit tersebut? Disebutkan ahli-ahli sejarah ikhwatul Islam, panjangnya lebih daripada 5 kilo. Kalau pasnya 5 kilo, 5
5,544, apalah bahasanya, 5.544 meter. Itulah panjangnya, berarti 5,5 kilo, kurang lebih 5,5 kilo. Coba bayangkan menggali parit panjangnya 5 kilo dengan alat yang seadanya. Kalau sekarang mudah, tapi dulu bagi sahabat Nabi SAW sulit. Tambah lagi mereka dalam keadaan lapar. Lebarnya berapa? Lebarnya sekitar lebih daripada 4,6 meter. Berarti hampir 5. Coba bayangkan. Dalamnya berapa? Lebih daripada 3 meter ke dalam ke bawah. Itulah parit yang digali oleh kaum muslimin. 5 kilo panjangnya. Sehingga Khalid ibn Walid kita tahu dia adalah panglima perang. Di dalam masa jahiliyah dia juga panglima perang. Di zaman Islam dia juga panglima perang. Tidak akan ada lagi orang yang bisa melahirkan sama dengan Khalid. Sebagaimana yang disebutkan oleh ahli sejarah atau para ahli sejarah, tidak akan ada lagi wanita yang bisa melahirkan seperti Khalid ibn Walid. Dikala dia sampai ke Khandak tersebut, dia bingung dengan bingung yang sangat dahsyat. Tidak pernah dia membayangkan kaum muslimin bisa melakukan ide seperti ini, ide yang paling bagus. Dan itu merupakan ide daripada sahabat Nabi SAW yang bernama Salman Al-Farisi, seorang pemuda yang berasal dari Faris, yang memiliki sejarah yang panjang bagaimana dia mencari kebenaran. Dia berasal dari Faris. Dia masih kecil, dia berasal dari Faris. Kemudian dia mencari agama lain karena dia melihat agamanya yang menyembah api dia tidak setuju. Kemudian dia melihat agama Nasara lebih baik daripada agamanya, maka dia pun pergi ke Syam. Kemudian dari Syam pergi ke Mosul, dari Mosul pergi ke tempat-tempat yang lainnya, yang mana pada akhirnya dia dijual menjadi seorang budak. Kemudian akhirnya dia pun dijual sampailah dia di kota Madinah. Mulai dari kecil dia meninggalkan daerahnya, dia berkeliling-keliling mencari hidayah, yang mana pada akhirnya dia dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berasal dari seorang budak yang mana pada akhirnya dia merdeka. Kemudian dikala terjadi perang Khandak atau perang Ahzab, dia memberikan usulan kepada Nabi, kami dulu di Faris kalau ada peperangan maka kami menggali parit. Sehingga Nabi SAW sangat bahagia mendengarkan usulan dari Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Maka dikala Nabi bahagia dan sahabat yang lain juga bahagia, orang-orang Ansar mengatakan, Salman itu adalah keluarga kita, Salman minna. Orang-orang Muhajirun tidak mau kalah, Salman itu keluarga kami. Maka dikala orang Muhajirun dengan orang-orang Ansar berebutan, Salman itu dari kita, dari rombongan kita. Apa kata baginda yang mulia? Salman minna min alil bait. Salman itu dari kami, termasuk keluarga alul bait. Itu merupakan kemuliaan yang luar biasa bagi Salman yang tidak ada saudaranya dikala dia hijrah meninggalkan daerahnya untuk berjumpa bersua dengan Nabi di kota Madinah. Perjuangan yang panjang sekali. Bagaimana Salman Al-Farisi memberikan pelajaran kepada kita bersama, sehingga dia disebutkan oleh Nabi, Salman minna min alil bait. Salman itu termasuk dari golongan kita alul bait. Padahal dari segi nasab, dari segi kekeluargaan tidak ada hubungannya dengan Nabi. Namun itulah perjuangan Salman Al-Farisi yang mana pada akhirnya dia disebutkan oleh Nabi termasuk dari keluarga kami, kata Rasulullah SAW. Kemudian ikhwatal Islam, setelah digali parit tersebut maka terjadilah kejadian-kejadian yang luar biasa. Dan di antara salah satu kejadiannya sesuai dengan pembahasan yang kita sebutkan pada kesempatan kali ini ikhwatal Islam, dikala para sahabat Nabi SAW menggali parit yang sangat dalam, yang tadi telah kita sebutkan kedalamannya, lebarnya, panjangnya, maka mereka menjumpai ada batu besar. Mereka tidak bisa memecahkannya dan harus dipecahkan batu tersebut. Kemudian pada akhirnya mereka mengadu kepada Nabi SAW. Dan kita tahu Nabi itu adalah orang yang kuat. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan, kalau seandainya kekuatan Nabi dibandingkan dengan kekuatan kita, maka itu 30 sampai 40 kali lipat dibandingkan dengan kekuatan manusia biasa. Nabi itu kuat, namun Nabi tidak pernah mempertontonkan kekuatannya, karena memang Nabi diutus rahmatan lil alamin. Umar kuat, sahabat yang lain juga kuat, namun Nabi SAW tidak pernah memperlihatkan kekuatannya. Nabi itu adalah orang kuat. Kemudian sahabat Nabi SAW mengadukan kepada Nabi kejadian yang mereka dapatkan dikala mereka menggali parit. Ada batu besar ya Rasulullah, ada batu besar di sana, kami tidak bisa memecahkannya. Kemudian Nabi SAW datang melihatnya. Kemudian Nabi pun meminta mi'wal. Mi'wal itu alat untuk memukulkan batu tersebut. Nah, disinilah kejadian yang luar biasa, mukjizat baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi pukul batu yang besar tersebut dengan pukulan yang pertama.
Kemudian Nabi SAW menyebutkan, Allahu Akbar, u'titu mafatihasy Syam. Allahu Akbar, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadaku kunci-kunci istana yang ada di daerah Syam, yang pada saat itu dikuasai oleh orang-orang Romawi. Kemudian apa kata Nabi SAW? Seolah-olah sekarang saya melihat istananya, singgasananya begitu indah, yang penuh dengan emas, karena orang-orang Syam terkenal dengan emasnya. Kemudian di kala pukulan yang kedua, Nabi SAW kembali memukul batu tersebut yang membuat batu ini pecah. Apa kata Nabi SAW? Allahu Akbar, u'titu mafatihah Faris. Allahu Akbar, Allah berikan kepadaku kunci-kunci yang ada di Faris. Dan Faris terkenal dengan peraknya. Seolah-olah Nabi SAW mengatakan, dan Nabi mengatakan, diperlihatkan kepadaku, seolah-olah aku sekarang melihat bagaimana istananya, singgasana yang ada di sana, bagaimana mewahnya. Aku melihatnya, kata Nabi SAW. Kemudian pukulan yang ketiga, yang mana menghancurkan semua batu tersebut, yang mudah bagi sahabat Nabi SAW untuk melanjutkannya. Nabi mengatakan, Allahu Akbar, u'titu mafatihal Yaman. Allahu Akbar, Allah berikan kepadaku kunci-kunci kejayaan yang ada di Yaman sana, yaitu sekeliling kota Madinah. Disebutkan oleh Nabi SAW, mulai dari Roma sampai ke Faris, sampai ke Yaman, semuanya disebutkan oleh Nabi SAW. U'titu mafatihal Syam wa mafatihah Faris wa mafatihal Yaman. Allah berikan kepadaku kunci-kunci Syam, Faris dan Yaman. Orang-orang yang mendengarkan, terutama mereka yang ada kemunafikan di dalam hatinya, mereka mengolok-olokkan Nabi SAW. Dan kita tahu, ikhwatal Islam, di antara bentuk kecintaan kita kepada Nabi SAW, kalau kita betul-betul cinta kepada Nabi SAW, salah satu yang harus kita lakukan adalah wa tasdiquhu fima akhbar. Bagaimana semua yang dikabarkan Nabi, semuanya, tanpa kita banyak bertanya. Karena umat Nabi bukan umat yang banyak bertanya. Apabila ada perintah, apabila ada larangan, mereka mengucapkan sebagaimana yang Allah sebutkan di akhir surat Al-Baqarah. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itulah seorang mukmin yang mana apabila mereka diperintah oleh Allah dan Rasulnya, mereka tidak banyak bertanya, kenapa harus diperintah seperti ini? Kenapa salat subuh harus 2? Kenapa maghrib harus 3? Kenapa isya harus 4? Kenapa ini seperti ini? Kenapa itu seperti itu? Tidak. Mereka mengucapkan yang diabadikan oleh Allah kalau kita ingin termasuk ke dalamnya. Wa qalu sami'na wa ata'na. Setiap ada perintah, setiap ada kabar, setiap ada larangan, mereka hanya mengucapkan, kami dengar, kami patuh, kami taat, dan kami akan melaksanakannya. Itulah bukti kecintaan kepada Nabi SAW. Karena kalau kita sudah mulai bertanya tentang agama, makna bertanya itu kenapa, bukan apa hikmahnya. Jadi misalnya, kenapa dilakukan? Kenapa kita diperintahkan seperti ini? Kenapa diperintahkan seperti ini? Kalau kita sudah bertanya yang demikian, ikhwatal Islam, berarti itu merupakan kita bertanya saja, atau sama saja kita bertanya kepada Allah, kenapa Allah mengatakan dan memerintahkan kita yang demikian. Dan Allah di antara salah satu sifatnya, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya apa yang Allah lakukan. Allah mau perintahkan kepada kita ini, Allah mau perintahkan kepada itu urusan Allah. Urusan kita, kita kerjakan atau tidak. Karena kita tidak akan banyak bertanya tentang urusan Allah atau pekerjaan Allah. Makanya Allah berikan kaedah, la yus'alu amma yaf'al. Kalian jangan pernah tanya apa yang Allah lakukan. Yang ditanya itu apa yang kalian lakukan. Apakah kalian melaksanakannya atau tidak? Itulah kaedah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW adalah menyambung apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai umatnya. Jadi di antara bentuk kecintaan kita kepada Allah dan kepada Nabi-Nya adalah wa tasdiqu fima akhbar. Bagaimana kita betul-betul membenarkan semua yang dikabarkan oleh Nabi. Nabi mengkabarkan terutama di masa-masa yang sangat kritis. Di masa para sahabat tidak makan, lapar, Nabi juga lapar. Namun di kala itu Nabi SAW seolah-olah memberikan kabar gembira kepada sahabatnya. Dalam keadaan-keadaan seperti ini, suatu saat nanti orang-orang Roma akan tunduk kepada kita, orang-orang Faris juga akan tunduk kepada kita, orang-orang Yaman juga akan tunduk kepada kita semuanya. Padahal masanya adalah masa-masa yang sangat kritis. Maka mereka yang tidak beriman atau kurang keimanannya, atau mereka yang ada kemunafikan di dalam hatinya, mereka mengatakan, ini Muhammad ini ada-ada saja, kita buang air saja tidak bisa. Dia pun memberitahukan kepada kita bahwa Syam itu akan kita buka, Faris juga akan kita buka, Yaman juga kita akan buka. Sehingga mereka mengolok-olokkan Nabi SAW. Jangankan tidak hanya sekedar tidak percaya, mereka mengolok-olok Nabi SAW. Dan mereka yang beriman kepada Allah, sahabat-sahabat yang lainnya tahu bahwa suatu saat nanti Roma itu akan jatuh di tangan kaum muslimin, dan Faris juga akan jatuh di tangan kaum muslimin.
dan Yaman juga akan jatuh ke tangan kaum muslimin. Kemudian betul adanya ikhwatal Islam, Nabi SAW mungkin tidak terwujud di zamannya, namun Nabi sudah memberitahukannya, karena banyak kejadian-kejadian yang tidak terwujud di zaman Nabi. Salah satunya adalah kejadian yang ada di Khandaq tersebut, yang ada di Al-Ahzab, dikala Nabi SAW memberitahukan bagaimana yang akan didapatkan oleh kaum muslimin keberhasilan yang luar biasa. Di zaman Abu Bakar juga tidak terwujud. Kapan terwujudnya? Baru terwujud di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sehingga Umar, dikala Faris jatuh ke tangannya, Roma juga jatuh ke tangannya, orang-orang daerah yang ada di Yaman sana juga jatuh ke tangannya, maka dia ingat sejarah dia bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dulu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekarang terwujud di zamanku, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan itulah makna daripada hadis yang tadi kita bacakan, di antara sifat kota Madinah, ta'kulul qura. Madinah itu akan memakan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Maknanya akan menaklukkan kota-kota yang ada di sekitarnya. Dan itu betul adanya. Kejadian itu terjadi di zaman Umar bin Khattab, yang mana seluruh kota-kota yang ada di Madinah mereka tunduk kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tentunya karena keimanan kaum mukminin, karena perjuangan mereka bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kejujuran mereka di dalam beragama, tentunya karena amanah. Dan kita tahu orang yang paling mulia setelah baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan juga para nabi dan para rasul adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di tangan mereka lah Allah Subhanahu wa taala menjaga agama, sehingga agama kita ini sampai kepada kita. Di tangan mereka jugalah perjuangan-perjuangan yang luar biasa yang mereka lakukan, dan di antara salah satunya Allah meletakkan mereka sebagai tempat untuk mewujudkan cita-cita baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah ta'kulul qura, yaitu kota Madinah adalah kota di mana kota tersebut sifatnya adalah memakan kota-kota yang ada di sekitarnya. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini merupakan di antara pemaparan sedikit di antara nama kota Madinah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan masih banyak lagi di antara nama-nama kota Madinah yang lainnya yang insyaallah akan kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita bersama untuk senantiasa dekat dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kita melakukan ini semua ikhwatal Islam, terutama di dalam sebuah hadis yang selalu kita kabarkan kepada mereka-mereka yang datang ke kota Madinah, yang tidak boleh bagi mereka untuk melewatkan begitu saja. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man jaa'a masjidi hadza la ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu fa huwa bi manzilatil mujahidi fi sabilillah. Wa man jaa'a li ghairi dzalika fa huwa bi manzilatir rajul yanzuru ila mata'i ghairihi." Barang siapa yang datang ke masjidku ini, kata Nabi, dan kita berada di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'tihi illa li khair, tidaklah tujuan mereka datang ke dalamnya kecuali kebaikan, yata'allamuhu aw yu'allimuhu, yaitu kebaikan yang mereka inginkan adalah belajar ataupun diajar. Mereka belajar agama Allah, mereka baca ayat-ayat Al-Quran, mereka baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa bimanzilatil mujahidi fi sabilillah. Mereka yang melakukan demikian dikala mereka berada di dalam Masjid Nabawi ibarat orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah keutamaan yang luar biasa yang mungkin kita tidak merasakannya, namun Allah akan memberikan keutamaan tersebut bagi mereka yang tahu tentang keutamaannya. Datang ke kota Madinah, duduk di dalam Masjid Nabawi, kemudian kita belajar agama, kita belajar atau kita mengajar, maka kedudukannya sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di tempat yang indah bersama saudara-saudara kita seiman seakidah. Kita mungkin tidak kenal dengan mereka, kita juga tidak kenal dengan dia, namun yang menyatukan kita adalah iman kepada Allah dan cinta kita kepada baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita sama-sama baca ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itulah jihad yang sebenarnya yang disebutkan oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi melanjutkan, wa man jaa'a li ghairi dzalika fa huwa bi manzilatir rajul yanzuru ila mata'i ghairihi. Barang siapa yang datang ke Masjid Nabawi, tidak ada keinginan mereka untuk baca Quran atau tidak ada keinginan mereka untuk mengetahui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
fahuwa bimanzilatir rajul yanzuru ila mata'i ghairi, maka perumpamaan dia dengan orang lain yang mereka belajar dan mengajar di dalam Masjid Nabawi tersebut ibarat orang yang hanya sekedar memperhatikan perhiasan yang dibawa oleh temannya. Semua manusia yang datang ke Masjid Nabawi kemudian mereka belajar agama Allah, maka mereka ibarat membawa perhiasan dan warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Warisan yang paling indah yang tidak ada dalam bentuk nyata adalah warisan baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Apa warisan Nabi? Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita yang datang ke Masjid Nabawi, kalau seandainya kita tidak menggunakan kesempatan tersebut untuk belajar Al-Quran ataupun hadis Nabi, maka kita ibarat hanya sekedar melihat orang melakukan atau orang membawa pulang warisan dan harta yang luar biasa, yaitu Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Tentunya kita tidak ingin menjadi orang-orang yang rugi ikhwatal Islam, dan semoga kita selalu berharap kepada Allah perkumpulan kita ini adalah perkumpulan yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berharap kepada Allah tidak ada di antara kita yang bubar dari perkumpulan ini kecuali dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepadanya pahala yang berlipat ganda dan diangkat derajatnya, dan semoga juga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam surganya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan kejahilan kami mohon dimaafkan kalau seandainya ada kesalahan, ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, sambil kita selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita bersama, agar Allah ampunkan dosa keluarga kita, agar Allah ampunkan dosa orang tua kita, agar Allah ampunkan dosa saudara-saudari kita. Tidak ada di antara kita yang berdosa kecuali Allah maafkan. Tidak ada di antara kita yang sakit kecuali Allah sehatkan. Tidak ada di antara kita yang berhutang kecuali Allah lunaskan. Tidak ada di antara kita yang ada masalah kecuali Allah Subhanahu wa taala selesaikan. Kalau ada di antara kita yang masih menetap di kota Madinah, semoga kita diberikan istiqamah untuk selalu berlomba-lomba beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Namun kalau ada di antara kita yang ingin pulang meninggalkan kota Madinah, ingin berjumpa dengan keluarganya, semoga Allah berikan kesehatan dan keselamatan. Allah kumpulkan mereka dengan keluarganya dalam keadaan sehat walafiat. Kalau ada di antara kita yang ingin menuju Makkah Al-Mukarramah, semoga Allah terima amal ibadahnya, Allah kabulkan doanya, Allah berikan kemudahan dalam perjalanannya. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا ودعاءنا وركوعنا وسجودنا وكل عبادتنا يا الله إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا وحبيبنا وخليلنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم